Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga di subuh yang mubarakah ini, di tempat yang mubarakah, kita awali aktivitas kita dengan menghambakan diri kepadanya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan rukun Islam. Rukun kalau kita bawa ke wilayah spiritual itu posisinya lebih tinggi dari wajib. Ya, misalnya kalau kita menunaikan ibadah haji, itu ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau dia rukun, itu benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Batal haji kita. Tapi kalau wajib haji, itu bisa kita ganti. Nah, ini berarti bahwa kalau rukun Islam itu tidak terpenuhi, artinya batal keislaman kita, batal kemusliman kita. Nah, salah satu di antara rukun Islam itu adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya kita seiring dengan perjalanan usia kita, waktu kita ini hidup, maka mestinya ibadah-ibadah mahdah itu tidak hanya sekedar ritual simbolistik di dalam kehidupan kita, tapi bagaimana ritual ini, ibadah ini itu berdampak, itu berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dan itu memang sesungguhnya yang diajarkan oleh agama kita ini. Puasa misalnya, secara fikih pada umumnya kita sudah tahu bahwa itu menahan lapar dan haus, tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut yang bisa membatalkan puasa. Itu secara umum seperti itu. Tetapi sesungguhnya ada pesan-pesan rohani yang lebih tinggi dari itu. Jadi kita diharapkan tidak hanya berhenti sampai pada ritualnya, simbol-simbolnya, tetapi bagaimana simbol ini berdampak, berpengaruh. Saya mulai dulu dengan haji misalnya. Haji itu simbolnya sangat banyak sekali. Dan ketika kita sudah menunaikannya secara baik, secara syar'i, maka kita dikatakan sebagai seorang haji. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengkaji lagi hakikat haji mabrur itu sesungguhnya seperti apa? Karena ujung dari ibadah haji itu adalah bagaimana orang-orang yang melaksanakan ibadah itu mencapai derajat mabrur, mabrurah. Dan apa cirinya? Ya tentunya panjang. Artinya agama ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh berhenti
pada simbol-simbol. Ya misalnya ketika kita tiba di miqat, ketika menunaikan haji atau umrah, semua pakaian yang kita pakai seperti ini kan dilepaskan. Kemudian diganti dengan pakaian ihram, pakaian putih. Sesungguhnya ada pesan ketuhanan, ada pesan ruhiyah di situ, spiritualitas. Bahwa nanti di hadapan Allah, semua yang kita banggakan berupa pangkat, berupa jabatan, berupa materi, itu tidak akan kita bawa di hadapan Allah. Kita hanya akan membawa pakaian putih yang membalut kita ketika kita dikafani, itu yang disebut dengan kain kafan. Jadi mestinya seorang haji itu punya kesadaran. Silahkan mencari kehidupan dunia, tapi jangan sampai melampaui batas. Melampaui batas bisa berarti kita mendapatkan dunia ini tidak halal, tidak baik. Karena esensinya itu kita tidak akan bawa. Bahkan bisa jadi itu menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga seperti itu. Kita ini salat sesungguhnya di samping itu panggilan ilahiyah, panggilan ketuhanan, tetapi salat itu dimensi sosialnya itu sangat dalam. Mengapa misalnya di dalam syariat agama kita ini itu lebih utama 27 derajat, itu di dalam hadis dikatakan seperti itu. Kalau kita sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Berjamaah itu adalah simbol kebersamaan, simbol sosial. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah, itu Allah mengangkat derajat, melipat gandakan pahala itu. Dan bukan saja sampai di situ. Kalau kita misalnya membaca surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah atau celakalah orang-orang yang sholat. Kita lanjutkan ayat itu, alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang yang lalai dari sholatnya. Adakah orang yang lalai sholatnya? Kalau misalnya kita sholat berjamaah seperti tadi Pak Imam, kan kalau dia lupa bacaannya, ada makmum bisa melanjutkan. Kalau rakaatnya kurang, ditegur dan memperbaiki. Akhirnya tidak ada kelalaian. Nah, oleh mufassir mengatakan bahwa bukan kurang rakaatnya, bukan bacaannya yang tidak lengkap. Tapi yang dimaksudkan lalai situ adalah orang itu melaksanakan sholat tapi hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah. Sedangkan hubungan dengan sesama manusia itu tidak dipedulikan. Itulah sebabnya dalam fikih, kalau kita sholat Bapak Ibu sekalian, kita mengucapkan salam tanpa memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri, menurut fikih itu sah. Tapi mengapa dianjurkan di samping mengucapkan salam itu memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri? Kata ulama kita mengatakan bahwa seakan-akan Allah mengatakan begini, kalau kalian benar-benar salat, kalau kamu benar-benar salat setelah ini, maka perhatikanlah orang-orang yang ada di sekelilingmu. Itulah sebabnya di Al-Ma'un itu dimulai dengan satu pertanyaan retorik. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di situ isim ma'rifah. Dalam bahasa Arab, tahukah kamu orang yang menyatakan dirinya Islam, din, situ, agama Islam, tapi sebenarnya dia berdusta. Dia bohong. Dia bukan seorang muslim yang baik. Jawabannya apa? Tidak perlu kita jawab, karena Allah menjawab. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Apa hubungannya
mendustakan agama dengan sholat tadi itu, dengan tidak peduli terhadap anak yatim dan tidak mau memberi makan fakir miskin. Karena ternyata sholat di situ. Jangan sampai kita ini tinggal di rumah ya cukup mewah, asik beribadah kepada Allah. Subuh kita berangkat ke sini ta'lim. Tapi kita melihat anak yatim, fakir miskin di sekitar kita, kita tidak memiliki rasa peduli. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah. Kita mendustakan agama. Takwa yang menjadi ujung puasa itu dua saja kuncinya. Perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia akan ditimpa kehinaan kecuali kalau manusia itu sanggup menjaga dua hal, yaitu hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Puasa, apakah memang harus kita lapar? Harus. Kata ulama kita harus lapar. Untuk apa kita lapar? Jadi saya mau mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, jangan kita berbangga kalau kita berpuasa kita tidak merasakan lapar. Karena sesungguhnya salah satu yang ingin Allah sampaikan dalam puasa ini, kita merasakan lapar. Untuk apa itu? Untuk kita merasakan lapar. Supaya memunculkan kepekaan sosial. Menyumpulkan empati sosial kita. Coba sebentar, kita tadi ini sahur saya yakinlah, kita di kompleks ini kita berkecukupan. Pasti makan kita itu lebih dari cukup, lebih dari sempurna. Bahkan begitu sempurnanya, begitu lebih dari cukup. Ada yang kita sisakan, tidak kita habisi. Ketimbang mungkin ada saudara kita masih mau makan, masih mau sahur, tapi sudah habis. Tidak ada persediaan. Hanya cukup untuk 3 orang saja, ayah, ibu, dan anak. Itu pun kadang-kadang harus dibagi-bagi, harus diirit, dan sebagainya. Paling tidak, kalau sebentar siang, jam 1, jam 2, kita merasakan lapar yang luar biasa, duduklah merenung. Tafakkuri. Saya yang tadi subuh makan makanan yang lezat, enak, bahkan betul-betul sempurna kekenyangan saya. Ini baru jam 1, baru setengah 2, saya merasakan lapar yang luar biasa. Bagaimana dengan saudara kita yang sejak dari kemarin, kemudian malam harinya, kemudian pagi harinya, itu tidak mendapatkan makanan yang layak, tidak terpenuhi kebutuhannya. Itu bagaimana penderitaannya? Kita yang sudah makan sahur, makan yang bergizi, makan yang enak, tapi merasakan lapar yang luar biasa. Mestinya seperti itu menumbuhkan. Saya sering mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya biasa mengajar di kampus, saya pakai logika kepada mahasiswa. Saya bilang, kamu harus menghargai teman-temanmu yang bodoh itu dalam ukuran itu. Jangan kau ejek, jangan kau rendahkan. Dia tanya begini, kenapa Ustaz? Predikatmu sebagai anak pintar, sebagai anak cerdas, karena kau berdampingan dengan anak bodoh. Kalau dia lebih pintar dari kamu, pasti posisimu berubah menjadi bodoh daripada dia. Oleh karena itu keadaan dia yang secara keilmuan di bawah kamu mestinya menumbuhkan rasa syukur. Dan salah satu rasa syukur itu adalah kamu perhatikan dia. Karena akibat keberadaan dia, kamu berpredikat menjadi mahasiswa yang pintar. Kaya dan miskin juga seperti itu. Tidak mungkin kita ini dikatakan sebagai orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Itu sudah pasti. Kenapa kita dikatakan itu si fulan kaya?
Karena kebetulan dia berada di lingkungan yang secara ekonomi orang-orang itu berada di bawah dia. Tapi coba kalau di lingkungan kita, orang-orang di sekeliling kita itu di atas ekonominya daripada kita, pasti kita berada pada posisi yang dimiskinkan. Nah, oleh karena itu, ini penting bahwa eksistensi kita, keberadaan kita itu, misalnya dengan gelar-gelar tadi seperti itu, misalnya pemimpin, itu bos saya, itu pemimpin saya. Kenapa? Karena ada orang yang dipimpin. Coba kalau sudah tidak ada lagi orang yang Bapak pimpin, Ibu pimpin, tidak mungkin kita akan dikatakan sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, hargai harkat dan martabat mereka, karena keberadaan mereka itulah yang membuat kita menjadi terhormat. Diberikan predikat sebagai pemimpin karena ada yang dipimpin. Kalau sudah tidak ada anak buah lagi yang kita pimpin, tidak mungkin kita akan dikatakan bos, tidak mungkin kita akan dikatakan pemimpin. Kita mau menjadi orang yang dermawan, tapi kalau sudah tidak ada orang lemah yang kita mau berikan sesuatu, tidak mungkin predikat dermawan itu melekat di kita sebagai predikat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sesungguhnya yang dibutuhkan di dalam agama kita ini. Bagaimana nilai-nilai ibadah ini, pesan-pesan yang ada di situ, kita tanamkan di dalam diri kita dan kita aplikasikan di dalam kehidupan. Supaya ritual yang ada di dalam ibadah itu tidak hanya sebatas ritual belaka, tapi bagaimana nilai itu berpengaruh, berdampak di dalam kehidupan kita. Puasa, endingnya itu adalah la'allakum tattaqun. Saya ulangi bahwa untuk menyederhanakan takwa itu sangat mudah. Orang yang takwa itu adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Ujian hubungan dengan sesama manusia itu yang terberat ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang di bawah kita. Ilmunya di bawah kita, ekonominya di bawah kita, jabatannya di bawah kita. Kalau kita sanggup berbuat baik menjaga hubungan dengan orang yang di bawah kita, itu adalah kemuliaan dan kehormatan. Kalau kita menjaga hubungan dengan pemimpin kita, kita menjaga hubungan dengan orang kaya yang di atas kita, itu lumrah. Itu hal yang biasa. Umumnya manusia di dalam kehidupan ini selalu mencari teman yang bisa memberikan sesuatu kepadanya. Agak sulit mencari orang yang mencari teman yang bisa dia memberikan sesuatu kepada orang itu. Nah, ibadah mahdah, ibadah pokok di dalam ajaran agama kita ini selalu itu ujungnya. Bagaimana nilai-nilai ibadah itu menjaga hubungan-hubungan kemanusiaan. Bagaimana berempati dengan sesama manusia, bagaimana menjaga hubungan-hubungan itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dinyatakan kita ini sebagai orang yang beriman sebelum mencintai saudara kita sesama manusia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.